Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Pijat Mas Bejo. Sekarang saya kedatangan tamu jauh nih dari Caringin Sukabumi ya. Nggak tahu di sana nggak ada tukang urut atau bagaimana. Tapi semua Allah yang ngatur. Mudah-mudahan berjodoh, mudah-mudahan beliaunya sehat. Maaf namanya siapa? Elta. Ini Bang Elta dari Caringin. Allah yang ngatur, sekedar mampir atau apa. Nanti kita mainkan saja. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe silakan subscribe, silakan bagikan ke yang lain kalau ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya abaikan saja. Tapi selalu ingat peran saya cuma 10%, 40% di beliau, 50% yang di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembuh tidaknya bukan karena saya, tapi karena ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, terlentang ya. Soalnya kalau nggak terlentang, ininya ototnya nggak rileks. Ini saya mainkan dulu untuk kaki-kakinya. Kalau ibarat mobil, kalau kaki-kakinya nggak nyaman kan dikendarain juga nggak enak. Rileks aja ya. Iya Pak. Ini sering naik motor jauh. Jelas. Nanti kita mainkan juga di tangannya. Agak sakit ya? Lumayan. Lumayan sakit ya? Lumayan. Rasa. Agak kaku atau yang depan sini. Aku ya. Nanti bisa langsung di testimoni sebelum dan sesudah pemijatan ya. Karena sini juga ada sedikit. Lemes ini aja, lemesin. Nah, ini biar enak. Ini kawan-kawan kalau mau mijit silakan, sama-sama seprofesi. Tapi saat pasien itu menegakkan ototnya jangan dipijat, karena bisa dikatakan percuma dan bisa berakibat tak bagus buat yang kita pegang. Karena saat otot kaku, di otot sedang bekerja. Di saat bekerja jangan dipijat. Kasihan malah. Ini bukannya enak malah sengsara. Ini otot sininya agak lumayan enak ya. 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 Ini bagian dari refleksi. Ini namanya refleks kan seperti ini. Tombolnya kan gerak sendiri. Nah, ini bagian sininya kita lentur-lenturkan. Pernah pijit begini belum? Belum. Mudah-mudahan nanti setelah pijit jadi nyaman. Nah, maaf agak kesini dikit, biar apa? Betulnya nggak nengkok. Nah, nanti bisa kalau di rumah, bisa kalau capek-capek kan, bisa di ini sendiri. Di bagian ininya, bagian sininya, ini kita lenturkan itu bagian punggungnya juga. Nah, bagian sininya. Udah nikah belum? Belum. Belum Masih nikah. bujangan gini juga Pak. Si bujangan ini ya, mama yang mau ini silakan, nanti nomor teleponnya ada di saya ya. Bujangan kerja udah kerja, udah ini udah mapan, ini siap nikah ini. Oh. Promosi sekalian ini. Wajah Sukabumi Indo nih. Ini anak saya yang pertama. Pak Bapak. Ini anak istri saya yang anak kelas 2 SMP. Berapa anak Pak? Dua. Nah, ini agak sedikit sakit nih. Agak sedikit saja. Ini bagian sininya kita tekan-tekan, kita lenturkan biar ototnya tidak tegang. Lemas. Nah, lemesin aja biar enak. Lemesin. Kerasa soalnya. Rasanya. Nah. Soalnya kalau lemas saya hantam aja malah kasihan. Kalau kondisi kaku.
karena kondisi kaku kan otot itu sedang bekerja dia, tegang ya. Kalau main sikat aja nanti main. Kita lenturkan otot di bagian sininya nih. Geli. Ini agak sedikit kaku, lemes saja, lemesin. Nah, maklum ini bujangan masih kalian. Pertama kali Pak dipijit Pak. Pertama kali pijit ya? Iya. Nah, Kaku ya kasih ya? ya masih kaku. Nanti bisa lihat reaksinya setelah dipijit dan sebelum dipijit. Kalau orang negara seberang biasanya di before after kan. Ini posisi di rumah pijat Mas Bejo di Kota Bogor, Kecamatan Bogor Barat. Kalau mau lihat alapannya silakan buka map saja pijat Mas Bejo. Nanti asisten dari YouTube akan menunjukkan arahnya. Ini sering main bola nggak? Kagak, sudah kerja mah nggak bola Pak. Udah nggak, saya baca nggak olahraga ya. Belum pernah. Oke, kita lakukan pijatan di sini ya. Ini biar kendor otot-ototnya. Kaki ini kita tekan bagian sininya. Ya, Mas. Setelah itu dari sini kita dorong ke atas ini. Ini kerasa. Ini kalau dorong ini ikutin dari tulang keringnya nih ya. Pinggirnya tulang kering. Karena yang boleh dipijat itu bukan tulangnya tapi ototnya. Yang kita relaksasi, kita rilis itu ototnya. Ya. Nah. Ini otot di sini biar kendor, biar nyaman. Ini rasanya enak ya. Lumayan. Mesin. Mas, ini masih ada ini sedikit ini. Nggak harus hilang tapi kita relaksasi aja. Mas. Iya. Nanti akan terasa nyaman. Kemudian di bagian dalam, betis bagian dalam sini, kita tarik dari sini ke bawah. Ikutin di belakang betisnya. Sini ada sedikit. Ini kita lenturkan dulu bagian sini. Ini ada sedikit yang nggak enak. Nah, ini ada sedikit nggak enak. Kerasa nggak? Nah, ini kita lenturkan. Jangan langsung kita paksa dihantam. Kita tidak tahu di situ ada penyumbatan atau apa. Karena di tukang pijat itu cuman mengira-ngira aja, nggak tahu pastinya karena itu barang tidak kelihatan. Itu menurut saya, kalau menurut tukang pijat saya tahu ini yaitu hak mereka. Udah enak kan? Enak. Kerasa enak? Ringan. Udah kerasa beda ya? Ini baru berapa persen dari Ringan. pemijatan kaki nih. Nah. Terima kasih untuk Ecah Spot yang mendukung saya dari segi kaos. Ini kaos yang terbaru belum saya ambil. Nanti akan besok mungkin saya akan langsung ambil ke tokonya. Ini kita tarik dari sini ke bawah. Ya, posisinya seperti ini. Nanti karena ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Nah, ini kita kendorkan ototnya bagian belakang sini. Ini yang lututnya sering sakit bisa dikendorkan di belakang sini. Ini rasanya memang enak nih. Kemudian kita tarik ke bawah sini, santai saja, nggak usah terlalu kenceng. Nanti kalau sekiranya udah nyaman, ini efek naik motor jauh bisa. Jadi kadang naik motor jauh itu suka
nahan secara tiba-tiba saat ada lubang, ada apa. Ini udah mulai kendor ototnya. Kemudian kita lanjutkan ya, lututnya, tempurungnya biar sehat. Kita cek, ini udah mulai agak lentur, udah mulai kerasa ini. Nah, ini setelah lentur semua, di bagian atas kita masuk ke bagian atas jari-jari sini. Nah, ini kita tekan-tekan di sini, rileks saja, santai saja sininya. Tujuannya biar peredaran darah itu lancar ke jari-jarinya. Kalau efeknya nanti di kaki jadi terasa nyaman aja enak, itu efek dari pemijatan. Nah, ini kita refleksi bagian jari-jarinya juga. Nah, ini rasanya nikmat juga. Jangan terlalu kencang karena kita belum tahu seberat apa yang harus dilakukan untuk tekanannya. Ini yang sering pegel-pegel, bisa pusing, bisa ini di refleksi di bagian jari-jarinya seperti ini. Saya sarankan jangan lebih dari 1 menit setiap jarinya. Jangan sampai kita melakukan pemijatan malah merusak saraf-sarafnya. Ini sedikit enak nih ya. Nah, ini mantap, ini enak nih. Kerasa ini. Nah, kemudian bagian sininya kita refleksi pelan-pelan saja. Nah, ini agak sedikit enak nih. Rasa ini. Nah, saya nggak paham ini jurusan kemana. Seandainya paham pun saya nggak akan kasih tahu ke pasien. Karena saya nggak mau bikin pasien itu jadi khawatir dengan apa yang ada. Yang penting saya bantu untuk penyembuhannya aja. Lemesin. Ini di telapak kakinya. Kita lakukan pemijatan dari tumit sini ke atas ini. Jadi kita urut sampai ke atas ini. Untuk bagian sininya jangan dilakukan pemijatan karena di situ ada tulang lunak, karena ini tulang rawan. Nanti kalau terlalu kenceng malah jadi bengkak. Lemes ya. Ini agak sakit ini ya, kerasa ini banget. Nah, ini nanti biar rileks lagi. Ini bagian atas tumitnya, tekan juga saraf-saraf dan ototnya yang di sini. Lemesin aja. Nah, biar enak. Lemes ya. Nah, ini yang bunyi-bunyi ini yang bisa mengakibatkan sakit pinggang dan sakit sebagainya. Dan kita relaksasi dari ujung sini. Kita renturkan lagi di sininya. Udah enak bayi ini. Nah, tengkurap biar langsung satu kaki itu dari kiri dan kanan. Nanti biar bisa dibedakan yang sudah dipijat sama yang belum, biar langsung terasa efeknya seperti apa. Ini dari, kalau dari sisi belakang kita lihat dari sininya. Luntur aja, jangan ditahan. Iya. Aduh, Sakit atau geli ini? itu sakit. Campur aduk, Pak. Campur aduk ini ya. Oh iya. Nah, lemas saja, lemesin. Iya. Tapi jangan melakukan pemijatan di tulang ekor ke atas atau telapak tangan ya. Karena itu berbahaya, banyak sekali saraf yang langsung ke sumsum, langsung ke saraf otak. Jadi kita berusaha jangan sampai kita melakukan pemijatan malah membahayakan pasien. Nah, bagian sini kita lanturkan. Di sini ya dengan cara seperti ini. Nah, untuk
paha belakangnya kita lenturkan sulin dengan tekan-tekan saja. Nah, kita menuju ke betis seperti ini juga. Ini untuk otot paha di sini yang sering kaku, sering ini kita lenturkan seperti ini. Nah, tekanannya sesuaikan aja, pelan-pelan saja. Pada intinya jangan bikin pasien sakit yang berlebihan. Kalau sakit untuk pemulihan memang mau tidak mau harus sakit. Nah, kemudian kita lenturkan. Ini di bagian ini kita tekan sini. Nah, ini saya injek dari sini biar kelihatan aja. Nah, seperti ini. Nah, ini bunyi-bunyi sedikit ini endingnya. Mungkin dulu pernah keseleo nih dalam durasi yang agak lama. Kemudian kita relaksasikan di bagian betisnya. Nah, pas di betis ini kita tekan sedikit. Kita tekan sedikit seperti ini biar nyaman. Nah, kemudian ini bagian telapannya kita rilekskan lagi seperti ini. Ini udah nggak begitu sakit, nggak kayak tadi. Udah nggak sakit kayak tadi. Udah nggak sakit kayak tadi. Iya. Udah nggak. Enggak. Nah, sekarang coba rasakan mana yang udah dipijit sama yang belum. Ada bedanya atau sama aja? Jauh banget, Pak. Jauh ya? Jauh banget. Satu di Bogor, satu di Sukabumi kan? Jauh banget. Jauh banget sekali, Mas. Ini ya kawan-kawan ya, silakan dipraktekkan sendiri di rumah. Bisa aktivitas biar tambah lancar. Rezeki pun insya Allah lancar. Ini berhubung satu kaki udah, saya pause dulu nanti ke bagian badan. Ya, terima kasih untuk Eca Sport yang udah mendukung saya dari kostumnya. Oke, lanjut di bagian belakang. Ini punggungnya. Ya, agak sedikit sakit ininya. Terus ininya juga. Ini beda sekali yang di sini agak lentur, di sini agak sedikit nonjol. Ini bisa sering meriang, masuk angin, bisa berpengaruh dari sini juga. Kita lentur-lenturkan dulu ototnya di sini ya. Apa dulu? L Pak. L Pak. Permisi dulu. Nah, ini kawannya. Ini dari sini terasa sekali kaki. Otot ini terasa yang bagian kanan. Ini kita lentur-lenturkan. Sudah kita lenturkan, kita lakukan lulukan dari bawah sini. Kita lentur-lenturkan juga. Dan kita ulur dari bawah ke atas gitu. Tapi saat mengurut di bagian sini jangan diurut di bagian pas tulang belakangnya, karena berbahaya. Jadi yang boleh diurut itu otot, bukan tulang. Untuk tekanannya sesuaikan dengan kebutuhan pasien, jangan terlalu kencang dan jangan kendor juga.
saya konsentrasikan ke bagian yang kanan dulu karena kan ini sangat bagus kalau rasanya rasa nyaman sekarang, lebih enak. Ini apa biasanya tadi seperti kerokan. Kemudian apa biasanya ini kita kendorkan. Ini ada apa biasanya sedikit aku karena mungkin naik motor jauh terus. Mas, di sini. Kita ambil ada di bagian bawah itu. Masukin. Ini, masukin. Ini biar otot di sini nyaman di tulang pelikatnya ini. Seperti itu. Kemudian dari sini kita tarik sini. Agak sedikit ke arah sini. Masih ini ada pegang. Ini kan akan sakit sekali. Ini kita lanjutkan, ambil dari sini ke atas sini. Yang bagian tulang belikat. Ya. Mas. Dari sini. Rasa nyaman? Nyaman, Pak. Ada rasa nyaman sekarang? Iya. Ini otot bagian dulu ya. Mungkin pernapasan juga terganggu. Aktivitas juga terganggu. Ini dan mengganggu ya. Tapi bagian sininya masih keras. Ini saya konsentrasikan ke bagian punggungnya sebelah kanan. Karena punggung kanannya sangat bagus sekali. Ini bisa dilihat setelah dilakukan mesik atau kegiatan bahasa sebelah sana ke Indonesia. Ini agak merah. Ini bagian kanan dia ini tidak sekaku yang sebelah sini. Panas. Ini saya udah ambil ya, dia udah enak kan? Silakan, Pak. Udah mulai nyaman. Dia otot yang di sini kendor, dia relax lagi. Kemudian kita ini dari bawah kita dorong pelan-pelan saja, relax ya, relax, yang kita relax. Sampai sini kita dorong. Di sini kita ambil seperti ini. Bisa dikatakan cubit-cubit besar. Nyaman ini. Bisa lihat buka HP-nya saya foto kan. Sudah mulai kendor. Ini buat kenang-kenangan nanti di rumah ya. Merah, Pak. Ya, Merah. enggak. Cuma bekas tangan aja. Yang sini sebelah kanan yang kelihatan besar. Ini nggak tahu karena tangan saya kasar atau bagaimana. Kemudian kita kendorkan seperti ini. Ini insya Allah udah nyaman.
kan. Nah, ini udah lebih lentur. Ini sudah selesai di sini. Kita cek langsung bagaimana kondisinya. Lebih nyaman. Lebih nyaman Pak. Nah, kita balik ke perutnya, kita betulkan Ya. sama bagian dadanya. Lentur aja, lentur. Jangan tahan napas. Nanti sedikit kaku. Jangan tahan napas ya. Iya. Nah, ini kita mulai dari sini. Ototnya kaki. Lemas aja, lemas. Ini tujuannya untuk merelaksasi otot perutnya saja, bukan untuk merubah posisi isi perut. Lemas, lemas, lemas. Jangan ditahan. Lemasin aja, biar nyaman. Lemasin, lemasin. Buang napas, buang napas, buang napas. Nah, buang napas. Nah, yang ditahan nanti sakit. Buang napas. Ya, bagian bawah sini jangan dalam pijakan. Di sini ada kandungan cadangan itu, kandung kemih yang buat ampungan air urin yang siap dibuang. Kecuali sakit tertentu, dan itu pun harus sama harinya. Kemudian di sini ada tulang di bagian paling atas ini, bawahnya kita tekan-tekan. Ini untuk pernapasannya biar lebih lancar. Ya. Nah, kiri kanan sama. Kita lakukan tekan-tekan begini. Mudah-mudahan nanti efeknya langsung terasa. Dada akan semakin lebih lebar rasanya. Udah kerasa? Lebih enak. Iya Pak. Nah, nanti bisa ini di rumah. Kalau capek-capek di sini tekan-tekan aja begini. Nah, ini otot yang sini geser di sini. Nah, ikutin aja di bawah. Tapi jangan di sini kelenjar. Nah, seperti ini. Ini untuk dadanya, kita lihat dulu, kita raba ini di sela-sela tulang iganya. Tekanannya jangan terlalu kencang. Jangan pas di atas tulangnya, tapi di sela-sela tulangnya. Ini ototnya di sini sangat kaku. Mungkin ini yang bagian sedikit mengganggu pernapasannya. Mulai nyaman, Iya Pak. mulai lega. Iya. Oke, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang mau nomor teleponnya apa siapa? Alta. Bang Elta, nanti japri ke saya. Asli Sukabumi, Caringin. Ini bagian biru jodoh juga nih. Ini mulai lega. Ya. Sini mulai lega. Oke Pak. Ototnya mulai enak nih sini. Nah, ini bagian tangannya. Nah, minyak di sini berlebihan, kita turunkan aja ke sini biar. Nah, lemes aja, lemes, turunin aja lemes. Lemesin aja biar saya yang nahan. Ini bagian tangannya kita pegang bagian sininya. Ini kita tekan-tekan. Ini kan sering naik motor jauh. Nah, ini bagian sininya juga sering kelelahan. Mungkin di kantor juga sering pegang komputer atau apa. Nah, ini tekan-tekan aja bagian sininya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini tekan-tekan sedikit, sini ada urat yang di belakang ini, kita tarik ke depan sedikit. Ini bagian sininya.
biasanya sering main HP, sering pegang kemos, dalam kondisi statis. Di sini sering ditekan-tekan ini biar ototnya lentur, peredaran darah ke bagian jari-jari juga lancar. Nah, ini ototnya sini ini sering kaku. Kalau yang sering nomor jauh, terutama yang hobi main game. Nah ini ada otot kecilnya sini, tekan-tekan saja biar jarinya lebih longgar. Nah ini untuk jari-jari tangan bisa kita lakukan refleksi dari pangkal sini sampai ke ujung jari seperti ini. Nah, ini akan memberi efek memberikan reaksi yang nyaman pada tangan. Dan lemesin kita lenturkan bagian pergelangannya seperti ini. Nah ini bunyi-bunyiin biar nyaman. Saya biasa sampai hilang bunyinya. Nah, sudah hilang. Kita lenturkan otot sini juga. Ini kita bisa ambil seperti ini seperti kesetrum, tapi efeknya enak untuk merangsang saraf-saraf biar normal lagi. Bisa langsung cek kiri sama kanan, enakan yang mana? Kanan. Kanan Pak. Enak. Iya, ringan. Nah, tolong buka jamnya, nanti pada ntar jamnya hilang. Oke, ini yang terakhir di bagian kepalanya. Ya, ini saya geser sedikit biar ini. Ya. Ini bagian kepalanya, karena Bang siapa tadi lah, lupa aja. Oh Pak. Elta. Bang Elta ini sebenarnya kesini punya keluhan rinitis atau rinitis itu. Nah itu hampir sama dengan sakit yang mendekati sinustis atau polip. Nah, itu kalau karena saya bukan ahlinya, itu untuk penjelasannya silakan cari referensi yang lain atau datang ke dokter yang lebih bisa menjelaskan, karena saya cuma tahu judulnya aja, karena saya cuma tukang pijat, bukan ahli di bidang medis seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa sehat. Ya, jadi karena sehat bukan karena saya, karena peran saya cuma 10%, 40% di pasien bisa menjaga pola hidup sehat, insya Allah akan terjaga. Ini kita tekan-tekan di bagian ujung matanya sini, tulang-tulangnya sini, agar saraf-sarafnya rileks dan berfungsi dengan normal sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Ini untuk pelupa matanya juga rileks saja seperti ini. Bagian alisnya juga kita refleksi seperti ini. Kemudian saraf dan otot yang di bagian kepala di atas telinga ini kita lenturkan juga seperti ini. Ini bisa dilakukan untuk orang yang sehat dan orang yang punya keluhan sama seperti pilek-pilek, pusing-pusing. Nah, ini bagian telinganya juga kita lentur-lenturkan seperti ini untuk merangsang saraf-saraf yang di telinga semua itu bisa rileks lagi. Ini ototnya sini juga tegang, kita lentur-lenturkan seperti ini. Kita tarik ke atas seperti ini. Ini kita dorong ke bawah sini sampai ke tengkuk sini. Gimana pernapasan, lebih enak atau tambah parah? Lebih enak atau tambah parah? Lebih enak. Lebih enak. Iya, jauh lebih enak. Jangan tertidur tadi ditanya nggak nyambung. Ini kita lanturkan sini. Ini di bawah mata sini
sering ada otot yang kaku. Ini kita lenturkan aja. Kita tekan-tekan santai begini. Kita tarik ke samping seperti ini. Nah, ikutin dari tulang yang membentuk muka. Ya, nanti bisa dilakukan di rumah. Kalau mau tidur silakan dilakukan, dicoba. Sambil pakai perawatan wajah juga boleh. Ini otot-ototnya sini juga kita kendor-kendorkan biar ini agak sedikit kaku di sini. Jadi kita tekan-tekan saja pelan-pelan, relax. Ini yang mau memperbaiki kecantikan kulit bisa dilakukan juga seperti ini. Mungkin ini agak sedikit bermasalah. Sakit. Tapi saya cuma bilang mungkin karena saya bukan ahlinya. Jadi kalau sembuhnya itu bukan karena saya kan, karena Allah yang mengizinkan untuk sembuh. Mudah-mudahan dengan melakukan pemijatan ini kita tidak mencederai pasien. Coba, agak enak kan? Agak enak kan? Enakan Pak. Bagian sininya juga. Di sini juga kita relaksasi di bagian ini telinga, pas atas telinga itu sering ada urat yang tegang. Nah, kita relaksasi seperti ini aja. Ini bisa langsung ke belakang telinga juga. Bagian sininya, atas rahang sini, kita dorong ke sini, kemudian kita tarik ke belakang seperti ini. Di sini kita tarik ke atas, kita dorong ke belakang seperti ini. Ini agak sedikit sakit sini. Ya. Mudah-mudahan nanti apa yang dikeluhkan Bang Elta ini, Elta ini bisa sembuh. Kita cek lagi untuk sininya. Itu bisa dilatih sendiri ya. Iya Pak. Di rumah mau tidur itu dilatih, dipencet-pencet sininya. Ini kita tarik seperti ini. Ini dari sini tarik, kita putar seperti ini, ikutin tulang. Kemudian di bawah telapak mata, di pelupuk mata sini kita lenturkan lagi seperti ini. Biar kalau kelelahan itu dia kembali sehat ya. Ini bagian ujungnya bisa ditekan-tekan seperti ini aja. Kemudian tarik ke sini pelan-pelan di sini, pelupuk matanya. Dan dari sini kita dorong ke atas seperti ini. Kita ambil posisi tengahnya di atas alis, kita dorong ke samping seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe. Nah, ini kembali kita duduk. Udah agak enakan? Nah, duduk ngadep ke sana biar jelas untuk di sini aja, ngadep sana ya. Biar jelas untuk ambil di gambarnya di ini. Nah, oke. Yang terakhir, ini kita lenturkan otot di bagian sininya nih. Nah, ini bawah telinga sini, kita tarik ke bawah seperti ini. Ikuti alurnya aja, di sini kayak ada pipa ini. Ikuti alurnya, tekanannya jangan terlalu kencang juga. Ya. Nah, ini jangan sampai ke bawah sini karena sini bawah ada kelenjar. Nah, ini kiri kanan sama perlakuannya. Mudah-mudahan terlihat. Nah, sini, ini bagian otot sini juga kendorkan juga. Nah, ini bagian tengkuk juga. Ini pegang dari sini, ujung di tengkorak kepala ini kita tekan sedikit, dorong ke bawah. Ini dorong ke bawah. Jangan pas di tengah-tengahnya sini, tapi di pinggir sini tengkuk sini. Nah, ini tujuannya untuk merelaksasi otot aja, lurus-lurus. Nah, ini seperti ini. Dorong kita sampai ini, dorong sini. Ini biar ototnya sini nyambung ikut kendor. Nah, begini untuk telinganya.
Kita ambil dari pangkalnya, kita dorong ke ujung telinga. Seperti ini sama. Ini biar saraf-sarafnya bekerja dengan maksimal. Nah, dari sini kita dorong sini, atas ini ya. Kita ambil dari depan, dorong ke belakang. Ambil depan, dorong ke belakang. Kemudian untuk punggungnya kita relaksasi juga. Ini saya habiskan dulu minyaknya biar enak. Nah, saat kita relaksasi punggung, kita minta pasien untuk agak tegak. Nah, posisinya tegak seperti ini. Kita ambil dari bawah ke atas seperti ini. Nah, ini bisa pakai cara saya seperti ini. Kalau saya bilang jurus uppercut ya ini begini. Bisa juga pakai ujung dari telapak tangan. Tujuannya untuk relaksasi aja. Otot-ototnya biar rileks. Nah begini, sekian dari saya di Pijat Mas Bejo. Terima kasih untuk Eca Sport yang sudah mendukung saya kostumnya. Gimana rasanya Bang? Enak banget Pak. Agak enakan? Ringan. Agak Ringan ringan. banget, Ya, ya. mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Seandainya tidak bermanfaat silakan buang saja, abaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Enakan? Enakan. Ringan. Jangan bohong. Bener. Bener. Enak banget. Hasil dari mana? Hah? Apanya? Hasilnya dari mana? Caringin Sukabumi ya? Iya, caringin Sukabumi. Caringin Sukabumi datang ke Bogor. Insya Allah diberi kesembuhan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang masih bujangan silakan. Cewek-cewek yang bujangan yang mau silakan. Komunikasi silaturahmi. Oke Bang, rasanya gimana? Oke. Enak, ringan, serius. Oke, sip. Mantep. Tanpa rekayasa nih Bang ya. Tanpa dong. Dosa nanti loh Bang.